cardiovascular system. Terus ini nanti juga banyak review tentang CNS juga, karena obat-obatannya tuh kayak banyak yang berhubungan sama CNS gitu, kayak beta blocker, alpha agonis, dan lain-lain. Jadi kayak ini kita langsung ke soal aja, karena kalian udah dapat lumayan banyak obat-obatan kan tadi sama Alexa. Jadi nanti kalau ada bingung di tengah, langsung chat aja nggak apa-apa. Terus sama kalau ada yang nggak setuju nggak apa ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita diskusi bareng aja. Dan ini cuma dikit kok, nggak banyak. Aku ambil dari soalnya clavicle sama sternum. Oculus aku nggak punya kayaknya. Jadi yaudah. Oke, jadi langsung aja. Ini langsung obat di bawah ini yang dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, pertama kita itu kayak kalau farmako ya, menurutku itu karena kita soalnya itu pilihan ganda, jadi kita nggak perlu sampai hafal semua obat, list obat gitu. Jadi kayak kita cuma perlu ngira-ngira aja sama ngeliminasi gitu. Jadi kayak misal epinefrin ini kan adrenergic agonis ya, dia alfa, beta, agonis. Nah, makanya nanti dia justru efeknya meningkatkan tekanan darah dan dia kan juga penggunaannya kan juga buat anaphylactic shock ya. Jadi ini justru makin meninggal ya nanti pasiennya. Terus kalau phenylephrine ini kan alpha agonis ya. Jadi kalau kalian nggak hafal buka di Katsung aja. Nah, terus jadi nanti ini ada alfa satu sama alfa 2. Tapi ini lebih gunanya ke dekongestan. Nah, mungkin bisa nurunin tekanan darah dari alfa 2 ya, tapi kita lihat dulu. Wait, benar. Alfa 2 ini kita lihat dulu. Terus albuterol ini beta 2 agonis. Jadi sama yang aku baru tahu, tadi kan ada yang obat-obatan yang dibahas Alexa tadi ada yang efeknya nggak mempengaruhi heart rate ya. Jadi kenapa albuterol ini mempengaruhi heart rate? Ini soalnya ini di jantung itu selain beta satu dia ternyata juga ada beta 2. Jadi nanti jadi takikardi kalau dikasih albuterol. Jadi takikardi terus tekanan darah meningkat. Oke. Nah, kalau isoproterenol, oke, meskipun belakangnya all, ini bukan yang beta blocker. Ini khusus isoproterenol ini beta agonis. Agonis non selektif. Jadi nanti dia akan justru meningkatkan tekanan darah ya, tekanan darah BP. Oke. Nah, jadi terus kalau propranolol ini beta blocker non selektif. Ini jadi kerjanya langsung di sini. Wait. Nah, jadi langsung di SA node sama kontraktilitasnya. Jadi langsung kontraktilitasnya menurun karena diblok dan heart rate-nya juga menurun. Otomatis nanti tekanan darahnya bisa menurun. Jadi menurutku langsung propranolol aja. Gitu dan itu pun juga fungsinya untuk tekanan darah tinggi juga kita pakainya propranolol gitu. Terus manakah obat berikut yang merupakan penghambat sintesis renin tadi udah dibahas Alexa. Ini jawabannya propranolol karena renin itu kan di ginjal itu reseptornya itu di JG sel itu beta satu ini udah aku highlight jadi nanti kalian tinggal baca aja. Nah, oke, next. Nah, oke, kita masuk yang lebih ke jantung. Ini orang sakit hipertensi 2 minggu datang ke RS terus kadar asam uratnya 17. Oke, jadi kalau berkaitan sama asam urat ini biasanya itu berhubungan sama cairan terus sama asam basa. Karena kan urat kan asam ya, uric acid. Nah, biasanya kalau ada asam basa itu eh, yang kita lihat dulu itu ke ginjalnya dulu. Nah, obat apa yang berpengaruh ke ginjal itu diuretik. Nah, di sini diuretiknya ada HCT sama furosemid. Jadi kita buang aja yang prazosin sama captopril. Nah, terus kita milih yang mana? Sebenarnya aku baca di Katsung itu dua-duanya itu bisa meningkatkan uric acid efek sampingnya. Tapi yang lebih tinggi itu hidroklorotiazid. Jadi kita pilih yang HCT.
Jadi ini emang agak hafalan, tapi furosemid juga bisa meningkatkan, tapi efeknya lebih ke hipovolemia kalau yang furosemid gitu. Terus dua-duanya bisa bikin hipokalemia. Oke, lanjutnya nomor 40, diuretik tiazid telah digunakan wait. Terus langsung aja efek samping potensial monoterapi dengan diuretik tiazid. Nah, tiazid tadi kan yang HCT tadi ya. Nah, ini kita lihat aja. Jadi semua tiazid itu hampir semuanya itu menyebabkan hipokalemia kecuali kasperin diuretik. Jadi yang efek sampingnya hiperkalemia itu cuma hemat kalium yang spironolakton. Nah, jadi kita terus kalau sebenarnya kalau pilihannya ada banyak gini, terus ada dua yang mirip, itu kita langsung fokus ke situ aja. Kalaupun kita nggak tahu, kita nebak aja antara yang A atau C. Dan keduanya kan hipokalemia. Oke. Nah, terus karena diuretik, biasanya itu dia menurunkan volume darah, ya kan, volume cairan. Jadi, volume depletion gitu. Oke, dan di Kasum pun udah aku cari dan ada volume depletionnya. Oke, untuk diuretik kayaknya jarang keluar, jadi kita highlight yang sering keluar aja kayak furosemid sama hidroklorotiazid gitu. Oke, terus yang nomor 35, obat hipertensi tidak boleh diberikan pada saat hamil kecuali, berarti ini yang boleh. Jadi yang boleh first line recommendation-nya kalau hipertensi pada kehamilan itu yang metildopa. Oke. Dan ini pun ada di PPT. Untuk efek yang lainnya itu bisa dibaca. Tapi yang jelas nggak boleh itu ACE inhibitor, captopril, sama ARB karena itu teratogenik. Teratogenik kalau diberikan pada ibu hamil bisa menyebabkan malformasi malformasi apa ya? Kalau nggak salah ginjal. Ya. Oke, next atenolol ini juga kayaknya nggak dianjurkan. Oke, next. Oke, nomor 41, Anda menasihati pasien Nana yang merupakan efek samping mengindikasikan toksisitas digoxin. Oke, jadi digoxin ini eh, obat gagal jantung yang indeks terapinya itu sempit banget. Jadi jarak antara dia itu efeknya menguntungkan sama toksik itu batasnya kecil banget. Jadi rawan overdosis, rawan juga yang dosisnya kedikitan, jadi nggak ngefek. Nah, tapi kalau ini kan dia toksisitas, berarti menanyakan yang overdosis. Sebenarnya ini yang paling sering muncul itu aritmia, nih ya harusnya. Tapi di sini nggak ada. Karena nggak ada, aku baca-baca itu ada visual and endocrine change, meskipun rare ya. Dan itu ada perubahan pada persepsi warna. Jadi menurutku ini yang ini perubahan penglihatan kuning hijau gitu. Mungkin kalau nemu sumber yang lain bisa chat aja. Oke. Tapi sebenarnya yang paling jelas efek toksiknya digoxin itu yang aritmia. Tapi karena nggak ada ya udah kita pilih yang perubahan penglihatan aja. Oke, next. Oke, laki-laki 60 tahun mengalami gejala angina. Oke, angina. Terus diberikan nitrogliserin. Nah, nitrogliserin itu obat yang first pass effect-nya besar banget. Jadi kalau diminum secara oral itu eh, efeknya akan turun banget dan butuh dosis yang sangat besar. Nah, oleh karena itu biasanya itu nitrogliserin itu diberikannya secara sublingual. Oke, jadi untuk sebelum makan sama sebelum tidur ini nggak ada hubungannya ya dan nggak masuk akal juga karena kan angina kan mendadak ya serangannya kan kayak akut terus kayak masa harus diminum sebelum tidur atau sebelum makan gitu. Oke, dan dia nggak dan inhibitor CYP4 P450 ini nanti efeknya sangat banyak, jadi nggak direkomendasikan. Jadi lebih baik minum obatnya secara sublingual aja, gitu. Oke, terus nitrogliserin transdermal
menghasilkan penurunan respon. Ya, ini yang dibahas Alexa tadi. Kalau nitrogliserin itu toleransi karena berhari-hari atau berminggu-minggu sampai berminggu-minggu. Tapi kalau yang cuma sehari 2 hari kayak apa namanya tadi efedrin ya dekongestan tadi itu namanya takifilaksis. Oke, kalau supersensitivitas itu misalkan kita kasih obat terus tiba-tiba kita stop obatnya karena dia reseptornya naik, maka dia uh, sensitivitasnya naik. Nah, ini contohnya di beta blocker, contohnya kayak propranolol gitu. Oke. Oke, ini tadi juga udah dibahas respon terhadap vasodilatator ini ekskresi sodium ya. Oke. Oke. Selanjutnya seorang pasien dengan hipertensi menggunakan captopril, amlodipin dan triamteren. Apa efek samping yang mungkin terjadi? Jadi kita harus tahu kalau dia nyebutin banyak obat, kita harus tahu kerjanya ini ngapain semua ya. Jadi captopril ini ACE inhibitor, ini amlodipin ini CCB, terus triamterene ini casperin, diuretik. Oke. Nah, ACE inhibitor ini tadi itu salah satu efek sampingnya itu yang pertama kan batuk ya. Batuk. Yang kedua yang penting itu dia itu hiperkalemi. Kalemia. Kenapa kok bisa hiperkalemi? Ini karena dia itu menghambat aldosteron. Jadi kan dia kan juga berperanan pada RAS sistem ya. Jadi menyebabkan hiperkalemi. Kalau batuknya ini dari metabolisme bradikinin. Ini RAAS. Nah, terus amlodipin ini vasodilator ya, CCB, efeknya di smooth muscle yang menggunakan kalsium. Oke. Nah, terus yang penting ini casperin. Casperin kan hemat kalium. Kaliumnya dihemat. Otomatis efek sampingnya itu hyperkalemi. Nah, ini ada dua efek samping yang kayak apa? Overlap. Jadi akan kayak sinergis gitu. Jadi akan bakalan tinggi banget. Dan ini emang dua obat ini dikontraindikasikan harusnya. Nah, important drug interaction-nya itu kalau ACE inhibitor itu sama potasium suplemen ya. Jadi kita kasih emang langsung dikasih potasium suplemen atau potasium sparing diuretik. Bisa juga sama NSAID. Itu impair hypotensive effect of ACE inhibitor melalui efek bradikinin. Oke. Okay? Nah, ini juga keluar juga di soal orang sakit hipertensi biasa minum captopril, tiba-tiba ada nyeri dikasih NSAID. Efeknya itu tekanan darahnya tidak menurun ya. Karena ini kayak yang antagonis tadi, yang antagon, yang kayak ceritanya ada orang shock kan histaminnya naik terus dikasih epinefrin, itu kan antagonis fisiologis. Kalau ini eh, antagonisnya di reseptor yang sama, oke? Okay? Di bradikinin, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau ada yang nggak setuju sama bingung, boleh langsung tanya aja ya. Oke, okay? Nggak ada ya. Oke, okay, aku lanjutin ya. Oke, okay. Selanjutnya wanita 38 tahun, hamil 16 bulan. Apa ini? Metildopa. Aksi molekulernya metildopa ini udah jelas ya. Dia kerjanya di alfa 2 vasomotor. Oke, membuka saluran K plus ini nggak tahu. Ngeblok alfa ini yang zosin, prazosin, yang belakangnya zosin. Reseptor dopamin ini juga jarang keluar. Oke. Kalau yang beta 1 ini yang propranolol, beta atenolol, dan kawan-kawan. Oke. Oke, selanjutnya yang nomor 95. Ini memberikan terapi obat yang menghambat pembentukan angiotensin 2. Ini gampang ya. Dan long action. Oh, ini ada long actionnya. Jadi, ACE inhibitor, ini yang belakangnya pril-pril. Captopril, enalapril. Nah, di sini cuma ada 2. Tapi, yang long acting itu enalapril. Karena ini nanti, enalapril ini merupakan prodrug. Nanti akan jadi enalkiren, kalau nggak salah. Atau apa gitu. Jadi, enalapril. Kalau yang losartan ini kan ARB, jelas beda.
dan zausin ini alpha blocker tadi. Oke, saralasin ini apa ya? Kurang tahu. Oke, oke. Selanjutnya nomor 24. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang nifedipin. Oke, nifedipin ini CCB. Oke, dapat menimbulkan efek samping diare. Nah, jadi kalsium itu kan ada di semua smooth muscle, ya kan? Jadi efeknya ini akan timbul di bronchiolar, GI, sama uterin. Nah, kalau di GI, harusnya kan kalau dia kontraksi butuh kalsium, ya kan? Tapi kalsiumnya diblok, jadi nggak bisa gerak. GI-nya motilitasnya turun. Harusnya ini malah konstipasi. Oke, jadi ini yang A salah. Oke, dapat digunakan untuk terapi takiaritmia. Oke, ini kita lewatin dulu aja. Oke, jangan diberikan pada hipertensi ringan karena penurunan tekanan darahnya besar. Ini enggak juga. Jadi kalau eh, hipertensi ringan, yang nggak boleh diberikan pada hipertensi ringan itu obat yang buat krisis hipertensi. Contohnya kayak labetalol. Oke, dan kawan-kawan. Karena kayak CCB sama furosemid dan propranolol itu kan first line ya. Kalau ada orang hipertensi kan first line-nya pakai obat-obatan ini. Jadi harusnya jarang menimbulkan penurunan tekanan darah yang besar banget. Oke. Oke, aman yang dia aman diberikan pada pasien gagal jantung akut karena ada efek vasodilatasi koroner, kita lewati dulu, dapat menimbulkan efek bronkokonstriksi. Oke, yang E ini harusnya salah karena bron tadi kan di bronchiolar, ya kan? Kalau konstriksi kan dia harus kontraksi kan, sedangkan kontraksinya diblok karena kalsiumnya diblok, jadi harusnya dia bronkodilatasi. Oke, nah terus antara B sama D. Nah, jadi CCB ini dibagi dua. Eh, ada yang namanya dihidro apa namanya? Aku lupa sorry. Sebentar. Yang pertama CC, ini nih. Nah, ada yang dihidro, nah ini dihidropiridin. Jadi kalau yang belakangnya dipin-dipin, ini dihidropiridin, piridin. Yang ini ada yang non dihidropiridin. Ini yang verapamil, non hidropiridin itu verapamil, DLL. Kalau yang dihidropiridin ini yang belakangnya dipin, amlodipin, nifedipin, nikardipin, dan lain-lain. Nah, apa bedanya? Kalau yang non dihidropiridin, ini dia itu vasodilatasi di vaskuler sama jantung di koroner itu sama. Sedangkan kalau yang non dihidropiridin itu lebih ke vaskuler aja. Vaskuler aja. Koroner. Jadi uh, yang dihidropiridin yang belakangnya dipin ini nggak bisa diberikan pada koroner karena dia nggak ngefek ke apa sirkulasi koroner ya, harusnya ini nggak. Oke, dan untuk takiarimia ini juga harusnya enggak sih. Sebentar. Mungkin antara dua ini, tapi sebentar. Kalau dari catatanku, waktu Dokter Sri itu kalau nggak salah verapamil itu kan yang non dihidropiridin itu untuk takiaritmia, ya kan? Otomatis yang satunya itu buat koroner. Sebentar. Ya, tapi harusnya nggak. Aku bingung. Pokoknya antara dua ini. Jadi sebentar ya, nanti aku konfirmasi aja. Oke, next. Kita next dulu aja. Oke, nah ini yang tadi efeknya tentang ACE inhibitor. Captopril dapat menimbulkan efek samping batuk. Karena, jadi batuk ini karena metabolisme bradikinin. Ya, karena bradikinin ini menyebabkan batuk sama inflamasi. Oke, ini. Jadi yang mana? Menghambat inaktivasi bradikinin. Jadi
eh, ACE inhibitor itu, sorry, angiotensin converting enzyme itu, selain fungsinya buat convert angiotensin satu jadi angiotensin 2, dia itu juga punya efek lain untuk inaktivasi bradikinin. Nah, karena ACE-nya diblok, ya kan, bradikininnya jadi nggak terinaktivasi, ya kan. Sedangkan bradikinin ini, efek itu dia merupakan salah satu mediator inflamasi. Nah, dan efek sampingnya itu juga batuk, gitu. Oke, next. Oke, ini yang agak panjang. Oke, 36. Bagaimana profil farmakokinetik atenolol dibandingkan propranolol? Intinya gitu. Anda tentang terapi. Oke, jadi ini intinya dia ada orang darah tinggi terus dikasih antara atenolol sama propranolol. Ada tabel itu. Kita baca dulu dari yang A aja. Pergeseran propranolol pada ikatan protein tidak memiliki dampak klinis yang signifikan. Harusnya punya dampak yang signifikan karena yang propranolol ini plasma protein bindingnya 95%. Jadi kalau misal ada obat lain yang berikatan sama protein plasma, dia akan antara mempengaruhi, antara dia menyebabkan obat lainnya itu efeknya jadi toksik atau dia yang jadi nggak toksik gitu. Jadi nggak ngefek gitu. Jadi ini efeknya sangat signifikan. Ini salah. Atenolol akan cenderung berkonsentrasi dalam sirkulasi darah. Oke, konsentrasi itu kita lihat dari volume of distribution-nya. Nah, dia VD-nya 39 liter. 60 tahun di sini nggak ada data apa berat ya. Kita asumsikan aja dia beratnya 70 kilo lah. Nah, jadi kalau 70 kilo, terus dia airnya 39 liter. Sorry. Sorry. Jadi kalau 70 kilo, kita asumsikan dia 70 kilo, volume air itu 0,6 kalinya, ya, jadi 42 liter. Mendekati lah sama 39. Jadi atenolol itu hampir terdistribusi di semua cairan, ya, semua cairan tubuh, baik yang di vaskuler maupun yang lain-lain. Kalau dilihat dari volume of distribution-nya. Jadi ini nggak cuma di sirkulasi aja. Kalau di sirkulasi aja, ya dia volume of distribution-nya cuma eh, sebanyak darah kita, ya. Darah kita kan kayak berapa? Mungkin nggak sampai 10 liter ya. Pokoknya kurang dari 10 liter. Aku lupa pasnya berapa. Oke, jadi ini harusnya salah. Terus, atenolol akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mencapai otak. Kemampuan mencapai otak itu kita lihat dari lipid solubilitas, ya. Atenolol lipid solubility-nya low. Sedangkan untuk menembus BBB dia itu harus lipofilik. Jadi nggak bisa. Justru yang bisa lewat apa lewat ke BBB itu yang propranolol. Oke. Oke. Yang D eh, yang D ini sebentar. Propranolol lebih mudah terakumulasi. Kita lihat juga dari VD-nya. VD sama urinary excretion ya. Oke. VD-nya propranolol itu 270 liter. Jadi lebih besar dari cairan tubuh. Jadi apa maknanya? Jadi propranolol ini dia akan terakumulasi dalam tubuh, entah itu di lemak atau di lain-lain. Biasanya tuh terakumulasinya dalam lemak. Jadi konsentrasinya di darah itu cuma dikit banget. Oke. Jadi ini kemungkinan ya. Oke. Kalau yang propranolol akan menggantikan tiazid dari situs pengikatan protein plasmanya. Jadi di sini nggak ada data tiazid ya. Oke. Dan tiazid itu kayaknya nggak terlalu dimention soal plasma protein bindingnya. Jadi kita asumsikan nggak aja. Jadi kemungkinan D. Gitu. Oke. Next, nomor 45. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar tentang lidokain sebagai antiaritmia. Oke. Lidokain mengalami metabolisme lintas pertama sehingga tidak diberikan per oral. Oke. Kita lihat di Katsung. Ini dia punya
first pass hepatic metabolism. Oke, makanya dia dikasihnya intravenal ya. Berarti ini benar. Terus lidokain bekerja menghambat kanal natrium. Ini benar. Terus lidokain sering digunakan karena jarang menimbulkan efek toksik. Jadi kalau ada aritmia, lidokain itu kayak first line-nya karena paling nggak toksik dibandingkan obat anti aritmia yang lain. Oke. Yang D, lidokain sebagai anti aritmia diberikan secara subkutan. Ini enggak ya, karena dia pakainya IV. Oke, terus lidokain efektif untuk terapi aritmia yang disebabkan oleh infark miokard akut. Oke, ini iya. Oke. Infark miokard akut kan bisa juga karena aritmia. Oke, next. Oke, next seorang pasien 72 tahun ini ada penyakit jantung dan fibrillasi atrium, menerima digoxin. Nah, dasar pemikiran mekanisme penggunaan digoxin untuk mengobati aritmia. Oke, jadi eh, digoxin itu sebenarnya dia kerjanya itu di Na plus K plus ATPase yang utama. Tapi karena di sini nggak ada, ya kan? Ini kan menghambat depolarisasi atrium pada saluran Na plus. Ini enggak juga. Tapi dia itu lebih ke dia punya efek parasimpatis mana ya? Nah, kardioselektif parasimpatomimetic effect ya. Jadi digoxin itu selain bekerja pada kanal ion, dia juga punya efek parasimpatomimetik. Jadi meningkatkan tonus vagal. Jadi digoxin ini emang obat yang paling apa pick me lah intinya. Udah dia itu terapeutik window-nya itu kecil, jadi gampang toksik, gampang nggak efektif, terus gampang toksik kan tadi, terus efeknya juga antara di channel iya, terus di parasimpatomimetik iya, terus efek sampingnya itu malah justru aritmogenik gitu. Kayak ini mungkin nanti bisa dibaca lagi aja. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke 73. Obat tidak bisa diberikan pada pasien ini. Oke, asma. Oke, kata kuncinya asma. Ini jelas ya. Kalau asma itu yang nggak boleh propranolol. Ini kontraindikasi karena dia non-selektif beta blocker. Dia kan juga ngeblok beta 1 sama beta 2. Ini benar untuk kalau beta 1 ini benar untuk apa namanya? Hipertensinya. Tapi untuk beta 2 ini jadi asma. Asma karena bronkokonstriksi. Konstriksi. Oke, okay. Next, nomor 75. Seorang pria 56 tahun sinus takikardi diberikan metoprolol. Oke, okay. Efek klinis yang bisa terjadi. Oke, okay. Kan dia kan takikardi, terus dikasih metoprolol. Ya nggak mungkin lah dia tambah takikardi, ya kan? Ya nggak mungkin ya. Terus metoprolol ini kan beta satu selektif ya, beta satu blocker. Jadi yang jelas itu dia efeknya pada tekanan darah karena dia menurunkan kontraktilitas. Otomatis tekanan darahnya turun ya harusnya. Nah, terus eh, hiperglikemi ini jadi di liver ini yang stimulasi liver. Oke, kita balik ke halamannya awal. Jadi mana ya? Liver. Oke. Liver ini reseptornya alfa sama beta 2. Nah, kalau di stimulasi, dia efeknya itu akan meningkatkan gula darah, gluconeogenesis dan glikogenolisis. Ini kan dua-duanya meningkatkan gula darah, hiperglikemi kan. Nah, makanya ya, kalau di blok otomatis dia akan jadi kebalikannya. Jadi hipoglikemi harusnya. Harusnya ini salah. Oke. Terus bronkodilatasi. Oke. Udah di bronkodilatasi lagi.
Bronko ini kan reseptornya sebenarnya beta 2. Oke, anggaplah dia juga ngaruh ke beta 2. Tapi efeknya kalau diblok, dia malah bronkokonstriksi. Bronkokonstriksi. Ya. Jadi ini jadi nggak bisa. Jadi kemungkinan sih B, tapi aku juga nggak tahu, nggak yakin ya gimana sih beta ini bisa menyebabkan hipotermia. Tapi kalau aku baca di side effect-nya itu ada yang side effect-nya cold hand. Mungkin ini hipotermia, tapi nggak tahu ya. Ya, tapi yang lainnya jelas nggak gitu. Oke, next kita ke nomor 77. Oke, berguna pada angina untuk menurunkan kebutuhan oksigen, tidak meningkatkan pengiriman oksigen. Oke, jadi yang tidak meningkatkan pengiriman oksigen itu berarti yang dia bukan vasodilatator, ya. Terus apa saranku ya, kalau misalkan ada pilihan gini, terus ada dua obat yang golongannya sama, misalnya ini ya, isosorbit dinitrat sama minoxidil sama dipiridamol. Ini kan vasodilatator ya, vasodilatator, vasodilatator. Ini juga vasodilatator, ya kan? Efeknya langsung vasodilatator ini jelas nggak mungkin, karena kan nggak mungkin jawabannya tiga, ya kan? Nah, terus berarti antara nifedipin sama atenolol, yang mana? Nah, kita tahu nifedipin ini meskipun dia selektif di apa namanya? Selektif di vaskuler, tapi dia tetap bisa juga meningkatkan vaskularisasi ke koroner. Jadi dia efeknya juga bisa vasodilatasi. Jadi bisa meningkatkan juga pengiriman oksigen, increase O2. Nah, sedangkan atenolol ini dia efeknya langsung ke jantung, ya. Nggak nggak ada efek vaskuler kan dia kan beta satu selektif kan. Beta satu selektif langsung efeknya ke jantung menurunkan kontraktilitas. Jadi dia menurunkan kebutuhan oksigen, ya, tanpa meningkatkan pengiriman oksigen. Jadi jawabannya yang C. Oke. Oke. 79, obat antihipertensi tidak diberikan pada pasien hipertensi wanita yang baru melahirkan karena memicu baby blue syndrome. Ini aku ingat banget kalau nggak salah ini di kelas ini metildopa. Tapi aku cari-cari di Katsung ini nggak ada. Tapi mungkin penjelasannya ya karena dia kan alfa 2 agonis. Agonis terus kerjanya di sentral ya kan CNS. Mungkin ini CNS effect itu bisa menyebabkan baby blues syndrome. Oke. Okay. Dan ini seingatku pernah di-mention dokternya juga. Oke. Okay. Next nomor 85. Oke. Okay. Obat di bawah ini bisa digunakan untuk menderita angina pectoris dengan bradikardi. Oke. Okay. Ini jujur, aku cari di PPT sama di Katsung itu juga nggak ada. Ya. Terus aku browsing-browsing lah. Uh, tapi kalau kita nebak ya, kalau kita nebak aja, ini kan yang D sama E, ini kan golongan obatnya mirip ya kan? Mirip. Terus yang ini sama ini juga CCB, ya kan? Jadi kalau aku nebak itu jawabannya yang A. Tapi kalau aku tadi habis baca-baca, ini atropin, amil nitrat, jadi yang nitrat-nitrat ini, terus isoprenalin, adrenalin itu nggak ada yang efektif ya. Jadi yang D sama E ini nggak efektif. Terus yang CCB itu kita ingat tadi ini buat takiaritmia. Takiaritmia. Jadi dia efeknya justru menyebabkan bradikardi. Ya, bayangin orangnya udah bradikardi, kita kasih obat yang menyebabkan bradikardi. Jadi makin turun apa heart rate-nya. Jadi kita kalau aku sih lebih prefer ke bisoprolol gitu. Oke, next nomor 87. Obat diva ini digunakan pada pasien miokard akut karena efek vasodilatasi onsetnya paling cepat.
Ya, berarti yang first line itu isosorbit dinitrat. Sama sebenarnya ini ya, nitrogliserin atau nitrat ya. Oke, kalau yang lainnya tuh cukup lama ya efeknya. Aspirin ini bukan obat buat infark miokard akut. Oke, next. Ini terakhir ya. Aku cuma dikit aja kok. Kebetulan kan aku nemu soalnya cuma dikit gitu. Oke, obat-obatan di bawah ini dapat menurunkan detak jantung. Oke, kita lihat kelas obatnya aja. Atenolol ini beta satu blocker. Ini beta satu blocker. Propranolol ini beta blocker. Salbutamol ini beta 2 agonis. Oke, jadi yang bisa menurunkan itu yang bisa ngeblok di beta. Jadi satu, dua, tiga. Kalau salbutamol ini justru meningkatkan detak jantung. Karena kita tahu di tabel yang awal tadi, tabel ini, uh, jantung ini reseptornya uh, mayornya itu beta satu, tapi dia juga ada kontribusi beta 2. Jadi kalau kita kasih salbutamol buat asma, itu efek sampingnya salah satunya itu takikardi karena dia meningkatkan SA node, ya kan? Jadi kayak konduksinya makin cepat, berarti dia heart rate-nya meningkat gitu. Itu penjelasannya efek sampingnya salbutamol. Oke, selanjutnya obat di bawah ini digunakan untuk penderita gagal jantung karena gangguan fungsi ventrikel sistoli dengan curah jantung rendah, fraksi ejeksi rendah. Oke, ini karena kan fraksi ejeksi rendah ya. Jadi kita bisa kasih obat-obatan yang positif inotropik, ya kan? Nah, yang jelas jelas positif inotropik kan digoksin. Terus ada juga di sini ada dobutamin sama milrinol. Terus beta blocker. Di sini bisa juga untuk chronic failure, ya kan? Kalau kita lihat di kartu. Nah, jadi yang nggak bisa ini ivabradin. Karena ivabradin ini emang bukan obat buat gagal jantung. Ini kalau nggak salah ini obat untuk angina, angina sama aritmia. Gitu. Oke. Jadi itu aja sih buat cardiovascular system. Aku nggak buka tabulasi karena ya aku nggak nemu filenya sih. Oke, mungkin ada yang bingung atau mau ditanyakan. Sama kalau kalian mau nanya-nanya soal juga nggak apa-apa ya, kirim di chat aja. Apa kirim ke WA aja nggak apa-apa. Oke. Mungkin karena udah kemalaman bisa di stop aja. Alexa. Udah kan ya? Halo, Ya, oke. udah ya? Oke, mungkin dari aku cukup sekian aja. Hmm. Jadi kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang tanya-tanya boleh ya. Terus makasih buat yang udah ikut. Oke.